Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy Dan saya Linda dalam acara RTI FM Online di setiap hari Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa ya, selama 30 menit ke depan kami berdua akan mengabarkan aneka berita yang sangat interaktif di Taiwan dan juga informasi terkait lainnya. Nah, di berita pertama kita punya informasi apa nih Kak Linda? Di berita pertama kita punya berita terkait dengan seorang nenek yang berusia 80 tahun dan dia ini masih mencari barang daur ulang dan bahkan hingga pingsan, tapi ternyata alasannya sangat mengejutkan loh. Kemudian ada informasi tentang satwa ya teman-teman, di mana kupu-kupu gagak ungu Taiwan memulai migrasi tahunannya. Dan kemudian sebagai penutup acara kita akan menghadirkan wawancara dengan seorang mahasiswa S3 atau doktoral yang ada di Taiwan, di mana dia bernama Muhammad Lufti. Dan dia sendiri ini juga cukup aktif dalam berbagai kegiatan terkait dengan kemahasiswaan. Jadi seperti apa informasi selengkapnya? Yuk kita dengarkan setelah selingan yang berikut ini. Selama kalian tinggal di Taiwan, apakah kalian menyadari kalau populasi di sini semakin tua? Misalnya kalau kalian di jalan-jalan atau di pasar, yang biasanya kalian lihat adalah nenek-nenek atau kakek-kakek lansia ya, dan jarang sekali nih kalian menemui anak-anak kecil. Makanya nih, pekerja migran asal Indonesia, Vietnam, dan Thailand itu juga di sini sangat dibutuhkan ya, di mana permintaannya juga naik setiap tahun. Tapi nih teman-teman ya, meskipun usia di Taiwan ini populasinya kian tua, masyarakat di Taiwan ini cukup produktif ya. Misalnya kalau lansia-lansia di sini itu biasanya kalau pagi-pagi suka ngumpul di taman, senam bareng, olahraga bareng ya, misalnya menari bareng dan lain-lain. Intinya biasanya mereka itu memiliki kegiatan dan tidak hanya berdiam diri di rumah. Bahkan ada loh beberapa orang yang misalnya sudah memasuki usia 70 tahun tapi masih berkegiatan. Misalnya buka toko, kemudian mencari barang bekas dan juga lain-lain. Seperti contohnya nih ya teman-teman ya, terdapat sebuah kejadian kecelakaan tunggal yang terjadi di distrik Taiping, tepatnya di kota Taichung pada tanggal 11 April malam. Dan kecelakaan ini terjadi pada seorang nenek bermargarin yang bepergian untuk mengumpulkan barang-barang bekas di sore hari. Jadi memang sih kalau misalnya udah lansia terus memaksakan diri ya untuk bekerja, apalagi kerjaannya ini berat, mereka bisa saja kecelakaan. Dan nenek Lin ini kita kasih tahu kronologinya ya, mengumpulkan barang-barang daur ulang untuk menambah pendapatan keluarga. Dan saat itu dia tuh lagi mengendarai sepeda dari Jalan Huancong Timur di distrik Tali ke distrik Taiping. Tapi dia ternyata tidak kembali pulang ke rumah hingga pukul 11 malam. Dan ada seorang warga yang kebetulan lagi lewat dan dia ini sangat peduli. Kemudian tuh dia lihat nih, ternyata nenek Lin itu sedang sendirian di trotoar di sebelah Taman 921 saat tengah malam. Dan akhirnya warga tersebut segera memberitahu polisi untuk meminta bantuan. Kemudian ya teman-teman ya, setelah polisi tiba dan bertanya, akhirnya diketahuilah bahwa nenek Lin ini sedang naik sepeda ketika dia ini tiba-tiba ngerasa pusing dan akhirnya jatuh. Dan meskipun nenek Lin ini bilang dia ini nggak pikun ya dan bisa menemukan jalan pulang, tetapi si nenek Lin tetap menyampaikan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah masalah. Jadi mungkin udah bukan pertama kalinya ya dia kayak keseleo ataupun jatuh seperti ini. Tapi polisi menilai nenek Lin ini tampak pucat dan lemah sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengawalnya pulang. Ya benar sih, ini tindakan polisi ya teman-teman ya, karena memang kadang ada beberapa lansia yang merasa mereka ini masih bisa, tapi sebenarnya udah nggak kuat dan butuh ditolong.
Dan setelah sampai di rumah, tentu saja Nenek Lin disambut oleh keluarganya. Putra Nenek Lin pun menyampaikan kalau ibunya ini emang mengandalkan kegiatan untuk memungut barang-barang daur ulang, dan ini dilakukan oleh dia dalam rangka mendapatkan pendapatan dan menghidupi anak-anaknya ketika dia masih muda dulu. Tapi sebenarnya seiring dengan anak-anaknya yang telah beranjak dewasa dan Nenek Lin sendiri bertambah tua, keluarga pun sebenarnya menyarankan Nenek Lin untuk pensiun. Tapi ternyata Nenek Lin ini tetap aja melakukan kegiatannya untuk mengambil barang-barang daur ulang. Dan karena dia sekarang sudah mengalami kecelakaan dan sudah merasa kayaknya sebenarnya harus berhati-hati, keluarga pun akan mengupayakan supaya lebih banyak berkomunikasi dengan Nenek Lin, sekaligus tetap memperhatikan dinamikanya ketika Nenek Lin tetap berpergian dan tetap mencari barang daur ulang. Dan sebelumnya nih ya teman-teman ya, nggak cuma Nenek Lin aja yang mengalami kecelakaan seperti ini. Ternyata juga ada kejadian di mana ada seorang kakek berusia 83 tahun bermarga Chen pergi sendirian di tanggal 3 April dan kehilangan kontak dengan keluarganya. Si kakek Chen kesulitan berjalan hingga keluarganya yang khawatir bergegas menyusul ke cabang Fengyuan di wilayah hukum tersebut untuk melaporkan kasus tersebut. Dan akhirnya nih ya, setelah memantau CCTV, polisi melihat bahwa kakek Chen menghilang di gang buntu yang terpencil. Dan akhirnya tentu saja semua orang pergi ke sana dan menemukan kakek Chen tergeletak begitu saja di samping parit. Kemudian terkait hal ini, kakek Chen menjelaskan bahwa dirinya nggak sengaja jatuh dan setelah berjuang untuk keluar, dia malah justru jatuh ke tanah karena kelelahan. Untung saja ya keluarganya lapor polisi dan ia pun dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan luka-lukanya dan nyawanya pun sekarang baik-baik saja. Dan selain kedua kejadian tersebut, ada juga kejadian lainnya, di mana seorang nenek berusia 90 tahun bermarga Lai sempat mengalami kejadian serupa. Dia ini merindukan putranya yang berada di luar kota dan pergi sendirian untuk mencarinya. Namun akibat kelelahan, dia pun duduk di tangga depan kantor pos untuk beristirahat. Ketika orang melihatnya, tentu saja mereka pun melapor ke polisi. Pas kebetulan juga saat itu ya, polisi dari cabang pertama di distrik tersebut sedang berpatroli, sehingga mereka pun mengantarnya pulang dan berkomunikasi dengan pihak keluarga. Jadi kalau kalian perhatikan ya, sekarang banyak banget orang-orang lansia di Taiwan yang sebenarnya itu mereka sudah agak kesulitan untuk berkegiatan, tapi mereka tetap memaksakan diri untuk berpergian sendiri. Dan terkait dengan hal ini sebenarnya keluarga juga harus memastikan keselamatan mereka. Betul banget Kak Linda ya. Dan semoga saja informasi ini bisa berguna nih bagi kalian yang memiliki lansia di rumah. Selanjutnya ada informasi terkait dengan kupu-kupu gagak ungu Taiwan yang memulai migrasi tahunannya. Seperti apa berita selengkapnya? Kita akan sampaikan setelah selingan yang berikut ini. Halo Taiwan, kita Koldiak. Jangan lupa dengerin lagu-lagu kita di RTI Radio Taiwan International. Cheers. Why are you so blue? It's been too long that you shut your heart out. Well, I know it's true. Sometimes love can hurt, so give it some time. One day you'll be fine. Bertepatan dengan dimulainya musim semi, Semenanjung Hengchun mulai menyambut migrasi besar-besaran kupu-kupu gagak ungu dengan sebanyak 100 kupu-kupu per menit melintasi jalan di sepanjang pantai timur. Wah, tentunya pemandangan ini cantik banget ya Kak Linda. Ya benar sekali, tentu saja langit ini bahkan bisa dipenuhi puluhan ribu kupu-kupu gagak ungu ya. Dan administrasi Taman Nasional Kenting sendiri mengimbau para pengemudi untuk berhati-hati dan mengurangi kecepatan mereka hingga 40 km per jam dalam rangka menghindari untuk membahayakan kegiatan kupu-kupu terkait. Dan kenapa sih kupu-kupu ini memilih untuk bermigrasi di waktu-waktu ini? Ternyata curah hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini memungkinkan rumput-rumput dan tanaman merambat menumbuhkan tunas dan ini menjadi makanan bagi larva kupu-kupu. Hal ini menyebabkan kupu-kupu bermigrasi dari daerah pegunungan Taitung dan juga Pingtung. Kemudian kupu-kupu gagak ungu terbang ke selatan mengikuti garis pantai Pasifik, kemudian mereka berbelok ke barat setelah mencapai terusan Pasu dan tiba di daerah perkembangbiakan di Nanwan.
Tepatnya yaitu dari bulan Mei hingga Juni setiap tahun, puncak migrasi terjadi ketika sebanyak 1.260 kupu-kupu per menit terbang melintasi jalan raya provinsi nomor 26. Dan sebenarnya jumlah kupu-kupu yang terbang bermigrasi ini itu emang setiap tahun sama banyaknya. Dan biasanya orang-orang yang udah paham pun akan memfilmkan tontonan itu dengan ponsel maupun kamera mereka. Tapi jangan lupa juga, kupu-kupu gagak ungu ini kan memiliki kecepatan juga untuk terbangnya sekitar 20 km per jam. Tapi karena hal tersebut juga, mereka dapat terperangkap di aliran udara mobil yang melaju dengan kecepatan lebih dari 50 km per jam. Dan bahkan mereka pun bakalan hancur karena masuk ke dalam udara mobil tersebut. Kecepatan ini juga harus dikurangi karena kendaraan sendiri harus berbagi jalan dengan kupu-kupu terkait. Wah, kasihan banget ya teman-teman ya. Tapi ini memang kasus real ya, karena misalnya di musim panas tahun 2021, Kenting juga mengalami banyak sekali kematian kupu-kupu gagak ungu di jalan. Dan akhirnya di tahun 2024, jaring pelindung kupu-kupu mulai dipasang di ruas jalan raya Provinsi 26 untuk mengurangi jumlah kematian akibat tertabrak. Investigasi ekologi juga menemukan bahwa tanaman rambat Malaysia scadens atau Tropis scandens di wilayah Ma'ansan menyediakan sumber makanan yang kaya bagi larva kupu-kupu. Dan kawasan ini juga telah menjadi tempat berkembang biaknya kupu-kupu gagak ungu dalam skala besar. Jadi bagi kalian semua nih yang kebetulan melintasi Jalan Raya Provinsi 26, harap diperlambat ya kecepatannya supaya mereka bisa bermigrasi dengan tenang. Dan segitu dulu ya teman-teman mengenai rangkaian acara di hari ini. Selanjutnya kita langsung saja nih sambung dengan wawancara bersama Pak Muhammad Lutfi, yaitu beliau berprofesi sebagai dosen Universitas Al-Azhar yang kini sedang menempuh PhD atau S3-nya di National Cheng Chi University. Seperti apa sih kisahnya belajar dan sekolah di Taiwan? Kita akan simak setelah selingan yang berikut ini. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya. Hari ini Cindy sudah kedatangan bintang tamu spesial ya. Beliau adalah Muhammad Lutfi yang merupakan seorang akademisi dan peneliti di bidang hubungan internasional. Dan saat ini beliau menjabat sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Al-Azhar Indonesia sejak tahun 2014. Dan beliau ini juga menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Pajajaran, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau juga tengah menempuh studi doktoral atau S3 di National Cheng Chi University atau NCCU Taiwan, yaitu sebuah universitas yang terkenal di bidang ilmu sosial dan politik. Monggo Pak Lutfi perkenalkan dirinya ke teman-teman pendengar semua. Halo, selamat siang. Senang sekali bisa bertemu dengan para pendengar dan pemirsa RTI Siaran Indonesia semuanya. Semoga semuanya sehat selalu. Wah, teman-teman ya, di samping Cindy ini sudah ada dosen ya. Dan Cindy jadi kepo nih ya, kenapa Pak Lutfi ini dulu kepengen sih jadi dosen. Jadi kita flashback dulu nih ya ke masa lalu. Jadi sebetulnya profesi yang saya idam-idamkan dari sejak S1 itu adalah pendidik. Jadi pada waktu itu saya menuliskan dalam sebuah buku tulis gitu, saya ingin menjadi guru atau dosen. Itu jadi pekerjaan pertama yang saya pengen capai nanti ketika sudah lulus. Ada beberapa profesi yang lain sih, kayak misalnya jurnalis dan juga birokrat gitu ya, atau pegawai negeri sipil. Tetapi memang kemudian takdir berkata bahwa oh ya ternyata saya cocoknya jadi pendidik. Jadi pekerjaan pertama saya adalah seorang guru pendidikan kewarganegaraan, dan kemudian setelah itu alhamdulillah saya bisa S2 dan juga menjadi dosen. Wah, jadi memang dari dulu sudah bercita-cita jadi pendidik guru ataupun dosen gitu ya. Betul. Dan kenapa sih kepengen menjadi pendidik gitu? Pada waktu itu lebih kepada kayaknya ini profesi yang mulia gitu ya. Jadi kayaknya selain bekerja tetapi juga mendapatkan amal baik karena kita bisa mengajarkan sesuatu yang baik, pengetahuan yang baru bagi para murid-murid atau mahasiswa. Jadi kayak ada motivasi spiritual kayak gitu sih waktu itu. Wah, jadi perjalanan menjadi guru dulu kemudian menjadi dosen ini lancar-lancar saja ya Pak Lutfi ya? Ya sebetulnya enggak terlalu lancar juga sih, karena pada waktu menjadi guru kan pendidikan masih hanya S1. Sedangkan dosen itu wajibnya adalah memiliki ijazah S2 gitu. Jadi ketika itu saya harus mencari dulu
beasiswa karena tidak bisa kemudian harus membiayai beasiswa S2-nya sendiri. Kemudian dan juga mencari kampusnya yang bagus kira-kira untuk nanti lanjut S2. Dan alhamdulillahnya kemudian dapat beasiswa dari Dikti untuk lanjut S2 di UI. Wah, dan ini saya juga penasaran nih ya. Dan akhirnya setelah S2 kan berhasil menjadi dosen juga nih ya, di Universitas Al-Azhar. Nah, Betul. di sana udah mengabdi 11 tahun. Ya. Lah kok tiba-tiba memutuskan untuk cuti dan sekolah lagi gitu? Iya, jadi sebagai dosen kan pasti tidak cukup dengan strata S2 gitu ya pendidikannya. Dan pasti selalu untuk didorong S3 dan punya gelar doktor gitu. Karena itu nanti efeknya akan bagus kepada akreditasi di program studi ataupun universitas. Dan tentu akan juga bertambah keilmuan bagi mahasiswanya gitu. Nah, pada waktu itu saya kemudian memutuskan, wah, saya kayaknya sudah S1 dan S2 di Indonesia. Kayaknya apalagi hubungan saya, hubungan internasional ya, kayaknya saya harus lebih cocok untuk S3 di luar negeri gitu. Dan kenapa memutuskan untuk ke Taiwan nih? Kenapa nggak misalnya ke negara-negara yang orang Indonesia tuh biasanya lebih suka gitu ya, kayak Australia, Yeah. Amerika atau Eropa gitu? Kenapa mesti Taiwan? Dimana ini kan wilayahnya kecil banget gitu loh. Ya, pada waktu itu salah satu yang saya ajar adalah Chinese Defense and Foreign Policy gitu. Jadi kebijakan luar negeri China. Dan kemudian yang saya juga ajarkan ke mahasiswa di Al-Azhar itu adalah regionalisme di Asia Timur. Nah, pada waktu itu saya punya beberapa pilihan sih kayaknya ya. Pengen juga ke negara Eropa gitu untuk belajar Asia Timur atau ke Australia. Tetapi kayaknya akan lebih bagus kalau saya belajar langsung ke Asia Timurnya, ke salah satu negara yang di Asia Timur gitu. Dan saya pilih Taiwan karena memang sangat cocok bagi bidang saya. Jadi saya bisa sedikit-sedikit mengenal bahasa Mandarin dan budayanya, tetapi kemudian juga Taiwan sebagai sebuah negara demokratis yang membuat ilmu pengetahuan pasti dengan mudahnya akan lebih bisa didapatkan di situ. Oh, berarti karena relevansi dengan bidang yang diajar, jadinya Betul. ke Taiwan gitu ya. Dan Iya. kenapa sih memutuskan untuk kuliah di NCCU? Ya, NCCU ini kampus yang sangat ternama di Taiwan, khususnya dalam bidang ilmu politik. Itu susah sekali loh itu. Saya juga baru tahu ternyata NCCU sefavorit itu ketika sampai di Taiwan ya. Ya, bersyukur banget sih pada akhirnya bisa diterima di NCCU dan juga bahkan berterima kasih sekali mendapatkan beasiswa MOI dari pemerintah Taiwan. Wah, ini Cindy juga jadi penasaran ya. Apakah proses pendaftaran beasiswanya itu sulit sih, Pak Lutfi? Atau dibantu sekolah atau dibantu pemerintah apa gimana? Saya waktu itu mengusahakan sendiri. Jadi saya segala sesuatunya saya proses sendiri. Tapi memang pada waktu itu pemerintah ada semacam beberapa program yang membuat para dosen itu lebih siap untuk bisa kuliah di luar negeri. Seperti pendidikan bahasa Inggris, kemudian untuk mengejar sertifikasi IELTS, dan juga bagaimana cara membuat semacam proposal penelitian dan seterusnya itu. Dan itu yang terbantu sekali dari pemerintah Indonesia dalam program itu, sehingga saya bisa dengan mudah bisa kemudian apply ke TETO di Jakarta untuk mendapatkan beasiswa MOI-nya. Kayaknya sih kompetitif ya kalau saya bilang, karena saya juga mengetahui ada beberapa teman, mereka dosen yang luar biasa di Indonesia, tapi kayaknya belum berhasil. Apakah diterima di NCCU-nya ataupun juga beasiswa MOI-nya gitu. Oh, Jadi saya bersyukur sekali. Jadi untuk MOE ini dapat. beasiswa dari Kementerian Pendidikan Taiwan ya. Betul. Tapi dibantu juga sama pemerintah Indonesia, Bu, dengan program-program tadi gitu kayak Iya. menyusun proposal dan lain-lain. Betul. Kalau pemerintah Indonesia dia lebih general sih, karena juga menyiapkan dosen-dosennya untuk bisa kuliah di luar negeri dengan skema beasiswa yang bermacam-macam Oh, gitu. jadi ada beberapa pilihan gitu ya Iya. bagi para dosen kalau pengen ke luar negeri nih teman-teman. Teman-teman mungkin bisa ikut yang MOE ataupun dari yang pemerintah Indonesia. Nah, terus betul. setelah sampai di Taiwan ini kan kemudian ikut kuliah. Kalau dari kacamata seorang dosen dan mahasiswa, Ya. apa sih perbedaan sistem pembelajaran dan penelitian di NCCU dibandingkan dengan universitas di Indonesia? Nah, ini mungkin dari Pak Lutfi adalah seorang dosen nih, dari aspek apa gitu yang beda? Iya. Jadi kalau di Taiwan ketika kita pertama kali masuk kuliah itu pertemuan pertama pasti menggambarkan silabus secara umum ya. Dari pertemuan pertama misalnya sampai dengan pertemuan ke-16 atau ke-14. Nah, dari situ pertemuan kedua itu pasti langsung presentasi mahasiswanya. Jadi dosen itu hanya memfasilitasi agar si mahasiswa bisa belajar secara aktif dan mandiri, kemudian mempresentasikan apa yang dibaca, apa yang dipelajari ke teman-teman satu kelas. Jadi ini memacu kita sebagai mahasiswa untuk belajar lebih aktif sih.
dan kemudian juga bisa menceritakan ilmu yang telah kita dapatkan dari berbagai literatur itu untuk ke teman-teman di satu kelasnya. Setelah itu metode pembelajarannya juga lebih banyak diskusi. Jadi ini yang mungkin agak berbeda ya, misalnya dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, apakah itu S1 sampai dengan S3. Nah, untuk yang S3 ini juga mungkin agak berbeda ya, karena kalau di Taiwan biasanya kan kita mengikuti perkuliahan dulu. Lalu kemudian ada ujian kualifikasi, lalu kemudian nanti kita bisa bimbingan dengan salah satu profesor dan sidang proposal maupun di akhir sidang akhirnya gitu. Jadi itu agak beda. Tapi kesimpulannya untuk kuliah di Taiwan ini kayaknya lebih sederhana dari sisi administrasi dibandingkan dengan kampus yang ada di Indonesia. Oh, terus mahasiswanya juga lebih banyak diskusi gitu aja ya secara Betul. kurikulum ya. Iya. Nah, kalau tadi kan kita udah membahas mengenai kayak perbedaan sistem pengajaran nih. Nah, kalau mahasiswanya sendiri bedanya antara Indonesia dan Taiwan gimana? Karena dulu saya juga kuliah di sini gitu. Dan mahasiswanya itu bisa dibilang lebih I don't care gitu loh, maksudnya dengan secara kostum mungkin, penampilan, mereka bisa ke kampus pakai sandal jepit, celana pendek gitu. Nah, tapi kalau dari pandangan Pak Lutfi sendiri gimana? Ya, apalagi kan ini kan kalau saya kan S1 dulu, jadi nggak menemui hal-hal yang lebih formal, kayak mahasiswanya ya sangat informal. Nah, sebagai mahasiswa S3 nih, gimana mahasiswa di Taiwan? Kalau saya amati memang kayaknya di sini lebih bebas ya dari sisi cara berpakaian. Tetapi memang dipentingkan tetap ada semacam kedisiplinan juga ketika misalnya masuk kelas mungkin tidak boleh terlambat. Lalu kemudian ketika di kelas juga harusnya lebih aktif di dalam mengikuti pembelajaran di kelas gitu. Yang saya salut sih barangkali lebih ke kalau di kampus kebetulan di Chengce itu kayaknya mahasiswanya aktif-aktif belajar gitu. Termasuk kalau misalnya pas liburan winter holiday atau summer holiday itu kayaknya perpustakaan masih rame-rame aja. Kalau yang di Indonesia emang nggak penuh ya perpustakaan? Di sini kalau menurut saya lebih penuh. Banyak mahasiswa yang memang suka ke perpustakaan sih, karena perpustakaannya pun bagus. Bagus, dan ini mungkin yang harus ditiru ya sama Indonesia ya. Mahasiswa Indonesia harusnya lebih sering datang ke perpustakaan, dan bagi pemerintah Indonesia atau kampus-kampus buatlah perpustakaan yang bagus biar nanti bisa dikunjungi mahasiswanya. Oke. Nah, kemudian ya pertanyaan berikutnya, apa sih ada dukungan nggak atau fasilitas khusus nih bagi mahasiswa internasional di NCCU? Ya, karena kebetulan saya penerima beasiswa MOI, jadi saya bisa mengambil salah satu mata pelajaran bahasa Mandarin secara gratis sebetulnya. Dan saya pernah mendapatkan itu. Saya mencoba mendapatkan itu, tetapi karena kesibukan disertasi dan kesibukan yang lain, akhirnya saya hanya mengambil 1 semester saja. Tidak bisa lanjut. Karena juga memang ternyata semakin berat juga pembelajaran bahasa Mandarinnya. Ya makin sulit ya. Bahasa Mandarin memang susah sih. Nah, kemudian ya, gimana sih studi S3 di NCCU berkontribusi pada perkembangan akademik dan profesional Pak Lutfi sendiri? Mudah-mudahan nanti bisa lulus dengan segera dari NCCU. Nanti kalau misalnya saya berhasil mendapatkan gelar PhD dari NCCU ini, tentu nanti ada kenaikan kepangkatan jabatan fungsional biasanya di Indonesia. Tentu dengan jabatan fungsional yang semakin meningkat ini, tanggung jawab dan juga kontribusi juga diharapkan lebih besar juga bagi kampus dan juga bagi dunia pendidikan yang ada di Indonesia juga. Dan berarti sekarang lagi riset apa nih Pak Lutfi? Apa sih yang menarik dari metode riset di Taiwan menurut Pak Lutfi sendiri? Saat ini sedang riset bersama dengan salah satu profesor sebagai research assistant juga terkait dengan sistem politik yang ada di Indonesia. Mungkin saya nggak bisa cerita lebih detail ya, tetapi memang saya menjadi salah satu research assistant di salah satu dosen saya di NCCU ini dan akan mengunjungi Indonesia di dalam waktu dekat ini untuk penelitian lapangan. Nah, itu untuk penelitian bersama. Tetapi juga untuk penelitian disertasi, saat ini saya sedang meneliti mengenai kebijakan ruang angkasa Indonesia. Oh, kebijakan ruang angkasa sangat tidak mainstream. Space policy. Iya, tidak mainstream memang. Nah, itu apakah di Taiwan sebenarnya udah ada sih kebijakan ruang angkasa ini? Iya, Taiwan saya belum mendalami secara lebih dalam sih. Cuma memang kalau dilihat Taiwan juga sangat maju apabila dibandingkan dengan Indonesia tentu saja. Karena Taiwan bisa membuat satelitnya sendiri, Taiwan juga bisa membuat wahana untuk meluncurkan satelitnya juga. Kemampuan seperti halnya membuat roket itu sangat penting bagi negara yang punya ambisi dalam kebijakan ruang angkasa gitu. Nah, Indonesia masih menuju ke sana.
Dan ini kan Pak Lutfi selain meneliti mengenai kebijakan ruang angkasa itu juga sangat hobi nih ya dalam mengikuti perkembangan militer ataupun kebijakan luar negeri Taiwan, Tiongkok dan Indonesia. Nah, menurut Pak Lutfi sendiri, apakah alutista di Taiwan itu update atau ketinggalan? Relatively update sih kalau saya lihat ya. Saya juga pernah waktu itu ketika mengikuti program dengan kampus mengunjungi industri pertahanan Taiwan. Wah, saya aja belum pernah ke sana. Dan ini memang agak restricted sih pada waktu itu. Misalnya kita aja nggak boleh foto-foto gitu ya. Sesi foto itu hanya boleh dilakukan oleh kampus dan lokasinya gitu. Jadi saya melihat Taiwan itu sangat serius di dalam membangun industri pertahanannya. Dan itu luar biasa. Tentu juga memang ada hal-hal yang dibutuhkan kepakarannya dari luar negeri juga. Kayak misalnya pembangunan kapal selam itu ada beberapa ahli yang katanya didatangkan dari luar negeri, misalnya dari Korea Selatan atau dari salah satu dari negara Eropa gitu ya. Kemudian ada pembuatan korvet, kapal perang dan seterusnya. Menurut Pak Lutfi yang paling bagus apa? Atau waktu jalan-jalan ataupun membaca berita di Taiwan atau saat melakukan penelitian nih ya, menurut Pak Lutfi sendiri alutista yang paling bagus apa? Yang di mana nih? Yang di Taiwan, yang paling berkesan, yang paling bagus gitu? Ya, ada salah satu korvet asli buatan Taiwan yang bentuknya itu tidak mainstream dan itu bagi saya luar biasa. Karena kalau yang saya tahu dengan desain seperti itu, maka desain ini akan membuat deteksi terhadap kapal perang korvet itu semakin susah. Karena dia memiliki desain stealth namanya. Gitu. Nah, di Indonesia desain-desain yang seperti itu masih agak belum lazim untuk diterapkan sih. Jadi ini yang mungkin luar biasa bagi Taiwan. Oh, wow, juga meneliti ke arah situ ya teman-teman ya, juga mengerti nih ya. Dan kemudian nih ya, kalau misalnya peralatan perang Taiwan bagus atau penjagaan militernya bagus, nah terus kedepannya gimana sih hubungan Tiongkok, Taiwan dan Indonesia kedepannya dari perspektif Pak Lutfi sendiri? Saya berharap sih cross-strait relations atau hubungan antar selat ini tetap berlangsung dengan damai antara Taiwan dan juga mainland China. Tentu sebagai orang Indonesia saya tidak terlalu bisa berpihak kemana-mana ya, tetapi saya ingin tetap menyatakan bahwa semoga hubungan antar dua entitas ini berlangsung secara damai, dan apabila ada perubahan terkait dengan status itu semuanya dikembalikan kepada rakyat Taiwan itu sendiri. Oh, ya saya juga berharap gitu sih, supaya pasokan semikonduktor tidak terhenti ya teman-teman. Betul, ya. Itu sangat penting banget, pasokan semikonduktor untuk dunia. Oke. Nah tadi kan kita udah membahas nih mengenai kehidupan Pak Lutfi sebagai dosen, kemudian juga riset-risetnya Pak Lutfi di Taiwan ya. Dan sekarang saya penasaran nih dengan kehidupan sehari-hari Pak Lutfi di Taiwan. Oke. Misalnya nih ya, gimana sih pengalaman Pak Lutfi beradaptasi dengan budaya dan kehidupan di Taiwan gitu? Apalagi ini kan juga S3 juga pertama kali istilahnya sekolah merantau ke luar negeri gitu ya. Betul. Tantangan yang pertama mungkin lebih kepada makanan ya, dan kedua mungkin lebih kepada iklim gitu. Makanan tentu tidak semudah mendapatkan makanan yang halal, terutama karena saya sebagai Muslim. Dan yang kedua lebih kepada musim di mana kayaknya saya nggak terlalu cocok dengan musim dingin di Taiwan. Oh gitu. Sama banget. Soalnya dinginnya itu basah gitu loh. Iya. Bukan dingin kering. Iya. Jadi saya kalau misalnya masuk musim dingin tuh pengennya cepat-cepat selesai aja musim dinginnya dan kemudian berganti ke spring. Nah spring itulah musim yang menurut saya paling indah di Taiwan. Bisa lihat sakura juga ya teman-teman ya. Dan kemudian nih nanti kan berarti sekitar 2 tahun mungkin ya minimal bisa lulus di Taiwan. Dan targetnya Pak Lutfi ke depan apa? Atau mimpi-mimpi atau proyek yang akan digarap? Setelah lulus mungkin saya ingin mencoba untuk kemudian fellowship dulu di Taiwan selama beberapa waktu. Setelah itu kemudian memang harus mengabdi kembali di universitas asal. Jadi saya harus balik mengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan kira-kira apa yang akan diterapkan nih? Mungkin akan lebih aktif di dalam membuat mahasiswa untuk lebih mandiri dalam belajar, dalam mempresentasikan berbagai ilmu pengetahuan yang mereka sudah pelajari, dan ya di kelas menjadi lebih hidup aja seperti halnya di pembelajaran di Taiwan. Jadi overall sekolah di Taiwan itu berguna ya Pak ya? Tentu, sangat-sangat berguna. Dan pertanyaan terakhir nih, apa sih saran Pak Lutfi bagi dosen atau mahasiswa Indonesia yang kepengen melanjutkan studi S2 atau S3-nya di Taiwan? Yang pertama tentu carilah dulu kampusnya di mana dan kira-kira jurusan yang diminati apa. Setelah itu kemudian kalau memang jurusannya tidak membutuhkan kemampuan bahasa Mandarin dan hanya cukup dengan bahasa Inggris, maka
juga harus punya sertifikat bahasa Inggris yang menurut saya juga harus bagus gitu. Oh, jadi intinya harus punya sertifikat bahasa Inggris nih teman-teman ya. Iya. Kemudian juga harus tahu kampusnya mau di mana. Betul. Baru cari beasiswanya ya. Betul. Kemudian setelah itu carilah beasiswanya, dan kalau memang mau MOE atau ICDF maka persiapkanlah persyaratannya jauh-jauh hari sebelumnya. Oke, terima kasih ya Pak Lutfi ya Terima atas kasih waktunya banyak. di hari ini, dan semoga insight-nya berguna nih buat teman-teman semua yang mungkin kepengen jadi dosen atau melanjutkan pendidikan ke Taiwan nih teman-teman ya. Tapi karena masalah waktu nih, maka dari itu saya Cindy dan Muhammad Lutfi, kita pamit undur diri dan sampai jumpa di acara RTI FM Online pekan depan. sampai jumpa. Dadah.